Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online bersama Kak Steven. Semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan kan? Nah, sebelum mulai ibadah, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Apa yang kita perlukan untuk bernafas? Ya, betul, oksigen. Seperti halnya kita memerlukan oksigen, kita juga memerlukan Tuhan dalam menjalani hari-hari demi hari di hidup kita. Mari kita nyanyikan dan angkat pujian, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita nyanyikan dari awal, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari semuanya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan. Kami bisa bersama-sama beribadah, bersekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, mempersiapkan hati kami agar kami bisa memuji, memuliakan Engkau dengan baik. Pimpin setiap pujian-pujian kami agar bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri.
Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Kita naikkan pujian "Ku daki-daki gunung yang tinggi", pakai gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Silahkan duduk. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita, berarti Tuhan Yesus melihat apa yang sudah kita lakukan setiap harinya. Tuhan Yesus melihat siapa yang rajin baca Alkitab setiap hari, siapa yang rajin berdoa juga. Nah, adik-adik rajin nggak? Yuk kita belajar untuk baca Alkitab dan berdoa setiap hari supaya kerohanian kita dapat bertumbuh. Kita nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Waktu kita baca Alkitab, terkadang kita tidak mengerti. Maka dari itu, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita mengerti, menyimpan firman dalam hati, dan melakukannya. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan pujian, Maka Perkataanmu Telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kita nyanyikan dari awal. Maka perkataanmu telah. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap pujian yang telah kami naikkan. Kiranya setiap pujian kami bisa menyenangkan, bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, berikan kami hati seorang murid sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar bisa memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aduh, capek sekali nih. Mana haus, lapar gitu ya. Kayaknya mesti cari makanan sama minuman. Tapi kayaknya sih gak mungkin deh. Karena harus menyapa anak-anak di rumah. Ya sudahlah, sabar aja. Bersyukur aja lah. Meski lapar, meski haus. Udahlah, ya. Udah mulai ya? Oke. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Wah, luar biasa ya. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga ya. Kayak tadi nih, tante lagi haus, lagi lapar gitu ya. Tapi harus tetap bersuka cita, gak boleh ngeluh ya, gak boleh loyo. Semangat! Karena hari ini tante mau ajak kalian berpetualang. Kemana tante? Nah, kemana-mana. Kita berpetualangnya secara virtual aja. Kalian tetap di rumah dan tante tetap di sini. Karena kita lagi belum boleh bertatap muka ya. Kita bisa berpetualang dengan imajinasi kita, dengan pikiran kita ya. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu Allah menguji dan melindungi umatnya.
Allah menguji dan melindungi umatnya. Kalian bisa buka Alkitabnya, nanti kalian bisa baca ya kisah selengkapnya di dalam Keluaran pasal 15 mulai dari ayat 22 sampai Keluaran pasal 17 ya. Nah, kali ini Tante mau ngajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Nih, Tante punya peta. Peta mana ya? Peta Indonesia bukan? Bukan. Nggak ada Pulau Jawa, nggak ada Pulau Papua ya yang terkenal dengan kepala burung ya. Ini adalah peta perjalanan bangsa Israel ya. Apa saja sih yang terjadi di tempat-tempat ini? Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat di tempat-tempat ini ada peristiwa-peristiwa apa saja sih ya. Nah, sebelum sampai ke tempat ini, bangsa Israel habis keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Lalu mereka menyeberangi Laut Teberau, di mana mereka menyeberangi Laut Teberau dengan kuasa Tuhan. Yaitu Allah membelah Laut Teberau itu sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman tanpa dikejar oleh tentara Mesir. Ya, sehingga mereka merasakan sukacita yang luar biasa, mereka melihat keselamatan daripada Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, ya, mereka memuji-muji Tuhan, ya, dan sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, ya, ke tanah yang akan Tuhan janjikan. Sebelumnya mereka akan melewati satu perjalanan yang begitu panjang, ya, mereka akan melewati yang namanya padang gurun. Apa itu padang gurun? Padang gurun itu tuh yang seperti di belakang Tante ya, seperti hamparan pasir. Kalau siang itu hamparan pasir yang begitu luas gitu ya, nggak banyak tumbuh-tumbuhan ya, nggak banyak bunga-bungaan, nggak banyak buah-buahan, hanya sepanjang mata memandang banyaknya itu hamparan pasir. Kalau siang panas banget ya, kalau malam dingin banget ya. Dan disinilah sekarang bangsa Israel, mereka melakukan perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, nah karena sekarang mereka habis melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, mereka sudah berjalan selama 3 hari. Kau bisa bayangkan perjalanan selama 3 hari itu pasti melelahkan. Belum lagi mereka merasa kehausan, kayak Tante ya, lagi kehausan. Ya, kalau haus mereka pengen apa? Minum. Ya, ada yang mau ngasih Tante minum gak? Enggak ada ya. Kita di ini, kamu di rumah ya. Nah, bangsa Israel tuh pengen minum, haus sekali. Apalagi kalau udah siang tuh panas banget. Lalu mereka melihat ada air. Ya, mereka sekarang berada di, lihat ke peta. Mereka melihat, mereka sedang ada di namanya tempat Mara. Ya, di Mara mereka menjumpai air. Ya, mereka lari, mereka ada lihat air. Tapi waktu mereka lihat, ih, ada air. Mereka buru-buru mereka mau minum. Waktu mereka minum, tapi kok airnya pahit. Wah, airnya pahit, nggak enak, nggak bisa diminum gitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Di tengah-tengah kehausan mereka, mereka malah marah-marah. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut sama Musa. Ya, mereka ingat ya kalau di Sungai Nil itu airnya sejuk. Sekarang mereka nggak bisa minum karena airnya pahit. Ya, seharusnya ketika mereka merasakan air yang pahit, mereka harusnya kehausan. Mereka harusnya berseru kepada Tuhan seperti yang mereka lakukan pada saat mereka di Mesir di dalam perbudakan. Tapi justru ini bukannya berseru kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan Tuhan, tapi mereka malah marah-marah sama Musa, marah-marah sama Tuhan gitu ya. Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan, Musa meminta petunjuk dari Tuhan, ya, apa yang harus dilakukan? Lalu Tuhan suruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air yang di Mara tadi. Seketika air yang tadinya pahit berubah menjadi manis, sehingga mereka bisa minum. Padahal ya, Tuhan sebetulnya sedang uji mereka. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan, apakah bangsa ini akan percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, atau sebaliknya? Ternyata bangsa itu malah marah-marah.
mereka sungut-sungut, mereka ngeluh sama Tuhan. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan kita. Allah bawa mereka dari mana tadi? Mara sekarang menuju Elim. Di Elim mereka juga haus lagi, ya. Tetapi Tuhan tidak uji mereka dengan seperti yang di Mara. Ya, langsung Tuhan sediakan di Elim mata air. Ada 12 mata air, bahkan bukan hanya itu saja. Tuhan juga sediakan 70 pohon korma. Sehingga mereka bisa minum dengan puas, bahkan mereka bisa mengisi bekal-bekal, ya, mengisi botol-botol mereka dengan air untuk bekal mereka, dan mereka bisa makan kurma yang manis untuk bisa menahan lapar dan memulihkan tenaga mereka. Ya, lanjut ya. Setelah dari Elim, sekarang mereka kemana lagi nih? Jalan lagi dong. Kemana? Ke padang gurun Sin. Ya, apa yang terjadi yang selanjutnya di padang gurun Sin? Ternyata tadi kehausan. Sekarang apa? Temannya haus apa sih biasanya? Lapar, ya. Sekarang mereka kelaparan. Apa mereka nggak bawa bekal? Bawa dong. Dari Mesir mereka bawa bekal. Bahkan tetangga-tetangga mereka juga kan bawa bekelin mereka. Mereka bawa bekal. Tapi karena perjalanan mereka begitu panjang, ya, mereka harus melewati padang gurun juga. Maka bekal yang mereka bawa akhirnya habis. Sekarang mereka kelaparan. Yuk, kira-kira apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika kelaparan? Iya, bersungut-sungut lagi, marah-marah lagi. Musa, kamu tuh bawa kita ke sini itu supaya kita mati kelaparan ya? Udah enak-enak di Mesir, kita nggak perlu kelaparan, kita masih bisa makan di sana. Sekarang dibawa ke sini, kita kelaparan. Marah-marah lagi, sungut-sungut lagi. Seharusnya mereka ngapain? Berdoa sama Tuhan, meminta makanan. Tapi justru mereka malah marah, bersungut-sungut. Ya, akhirnya apa yang Tuhan lakukan mendengar sungut-sungut bangsa Israel? Tuhan sediakan makanan. Kali ini Tuhan akan uji lagi bangsa Israel. Apa ujiannya kali ini? Tuhan mau menguji kepercayaan bangsa Israel. Apakah mereka percaya kepada Tuhan? Apakah mereka bergantung kepada Tuhan? Dan Tuhan uji juga ketaatan bangsa Israel. Apakah bangsa Israel taat sama aturannya Tuhan? Kenapa? Di padang gurun Sin ini Tuhan akan menurunkan mana. Mana itu roti dari surga. Dan mengirimkan burung puyuh. Mana di pagi hari dan burung puyuh di sore hari. Untuk mencukupkan kebutuhan makanan mereka. Dan Tuhan lakukan itu selama 40 tahun mereka di padang gurun. Setiap pagi Tuhan datangkan mana, dan setiap sore Tuhan mendatangkan burung puyuh. Ya, mana ini bentuknya kecil, ya, putih-putih seperti embun. Kalian pernah ngamatin embun? Embun tuh biasanya turun di pagi hari, ya. Nah, biasanya Pak embun, kemudian dia nguap, tinggal yang putih-putihnya. Mana itu seperti itu, kecil, putih-putih warnanya, ya. Terus kemudian rasanya tuh manis kayak madu. Lalu ada kayak rempah-rempahnya, ada rasa rempah-rempahnya, ya. Nah, ini tidak bisa kita nikmati. Yang bisa menikmati hanya orang Israel yang di padang gurun. Ini memang Tuhan yang turunkan dari surga. Mana itu? Lalu Tuhan kasih mana setiap pagi, tapi Tuhan dengan memberi peraturan. Ya, Tuhan bilang begini, setiap pagi aku menurunkan mana, kalian ambil satu orang secukupnya. Kalian hanya boleh ambil satu orang satu gomer. Satu gomer seberapa ya? Satu gomer itu kira-kira 3,5 liter, ya. Hampir satu kaleng ini cukup untuk satu hari makan. Dan Tuhan bilang gak boleh ambil lebih dan gak boleh disimpan-simpan. Ya, kenapa? Kalau nanti disimpan-simpan, ya, mana ini akan jadi busuk dan berulat, ya. Dan nanti hari ke-6 Tuhan akan menurunkan mana 2 kali lipat. Karena hari ke-7 Tuhan tidak menurunkan mana. Hari ke-7 adalah hari Sabat, hari perhentian. Mereka harus konsentrasi ibadah. Jadi Tuhan gak menurunkan mana, sudah diturunkan di hari yang ke-6. Dan mana itu tidak akan busuk karena Tuhan yang membuatnya itu, ya. Apakah bangsa Israel taat? Ternyata enggak. Sebelumnya mereka udah sungut-sungut gak percaya sama Tuhan. Sekarang mereka gak taat. Ada aja
mereka yang tidak taat, mereka ambil lebih, mereka simpan. Dan betul, mana itu menjadi busuk dan berulat. Ya, mereka serakah. Demikian juga dengan burung puyuh, mereka juga makan sampai rakus gitu ya, sampai ada yang kesedak gitu ya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan nggak mau nurut. Bandel banget ya, bangsa Israel bandel banget ya, dikasih tahu nggak mau nurut. Kamu kayak bangsa Israel nggak? Kok dikasih tahu sama mama papa nurut nggak? Atau suka ngeyel-ngeyel aja? Apa yang diperintahkan nggak dilakukan, apa yang dilarang dilakukan. Nih bangsa Israel seperti itu tuh ya, kerjanya cuma marah-marah, nggak taat, nggak percaya ya. Padahal Tuhan sedang uji kepercayaan mereka bahwa Allah akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Allah bawa mereka ke padang gurun, pasti Tuhan akan pelihara. Tapi bangsa Israel nggak percaya ya. Kalian ingat ya, Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, misalnya Tuhan memberkati orang tuamu dengan pekerjaan sehingga orang tuamu bisa memperoleh uang dan bisa membeli makanan, pakaian, dan bisa menyediakan tempat tinggal buat kamu. Tuhan memelihara hidup dan itu Tuhan sudah janji. Tapi bangsa Israel nggak percaya, ya, meragukan, ya, kuasa Tuhan, meragukan apa yang dijanjikan Tuhan, ya. Bahkan kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang sekeliling kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada yang kirim makanan, ada yang berbagi makanan kepada kita, ya. Nah, lihat ya bagaimana respon bangsa Israel yang gak percaya dan gak taat sama Tuhan. Yuk lanjutin lagi ya perjalanannya ya. Sekarang kita beralih gitu ya ke Rafidim. Ya, di Rafidim ini ada tempat yang namanya Mara dan Meriba. Ya, di sana apa yang terjadi? Bangsa Israel marah-marah lagi loh. Kenapa? Mereka haus lagi. Mereka belum pengen minum. Wah, mereka nggak inget tadi di mana tadi? Di Mara Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis. Di Elim Tuhan sediakan 12 mata air. Sekarang mereka haus lagi kok marah-marah lagi. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Tuhan sudah memberikan apa yang mereka perlukan. Sekarang haus kok marah-marah lagi. Padahal kalau haus tinggal berdoa sama Tuhan, minta lagi sama Tuhan. Tuhan pasti kasih ya. Bukannya marah-marah gitu ya. Nah, bukannya berdoa sama Tuhan malah marah. Bahkan mereka berantem sama Musa. Eyel-eyelan gitu ya. Ya, Musa, kamu tuh bawa kami tuh supaya kehausan. Ya, Musa mungkin cuma gedek-gedek aja ya. Kesel mungkin juga ya, lihat kelakuan bangsa Israel. Lalu Musa berdoa sama Tuhan, ya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan suruh Musa ke gunung batu, ada tempat namanya Horeb. Lalu Tuhan suruh Musa, pukulkan tongkatmu ke atas gunung batu itu. Musa taat apa yang dikatakan Tuhan. Dia pukul gunung batu itu dan seketika keluarlah air dari gunung batu itu. Wah, bangsa Israel, ada air ya. Mereka cepat-cepat ambil, mereka minum dengan puas. Padahal sekali lagi Tuhan sedang uji mereka dengan air, ya, dengan kehausan. Dan sekali lagi mereka gagal. Mereka marah-marah sama Tuhan, mereka sungut-sungut lagi. Kalau kita dengar tadi ya, hampir di setiap tempat yang mereka datangi, mereka kerjanya apa? Marah-marah, sungut-sungut, ngeluh sama Tuhan. Orang-orang seperti ini harus diapain nih? Kalau kita biasanya, cubit aja deh, teke aja deh. Tapi Tuhan lakukan itu? Enggak. Ya, Tuhan tetap sediakan apa yang mereka perlu. Ya, walaupun mereka bandel, gak nurut, marah-marah tok kerjaannya. Bahkan ketika di Rafidim, ya, datang orang Amalek. Wah, ngapain orang Amalek? Orang Amalek ini akan menyerang mereka, ya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti Tuhan membebaskan mereka, menolong mereka dari tangan Mesir. Allah juga akan menolong mereka dari tangan Amalek. Maka Musa suruh Yosua bersama yang lain untuk pergi, ya, melawan
Amalek. Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan menjaga, akan melindungi bangsa itu. Tuhan akan memberi kemenangan kepada bangsa itu. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan Yosua pergi berperang, lalu Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Lalu Musa harus mengangkat tangannya. Ya, ketika Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi namanya orang angkat tangan terus, dia akan merasa apa? Capek. Ketika Musa menurunkan tangannya, apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Wah, gimana nih? Kan gak mungkin seharian tangannya naik ke atas terus. Tuhan kasih hikmat kepada dua temannya Musa tadi. Ya, dengan cara apa? Tadi Musa sama siapa? Harun dan Hur. Harun dan Hur topang tangan Musa. Pegangin tangan Musa sehingga tangan Musa bisa terus tetap terangkat di atas, sehingga Allah bisa memukul kalah bangsa Amalek, ya, dan mereka mendapatkan kemenangan. Ya, Allah menyediakan kebutuhan mereka kembali. Saat ini mereka nggak butuh makan dan minum, tapi mereka butuh perlindungan. Ya, mereka butuh keselamatan. Ya, Allah melindungi dan mengalahkan bangsa Amalek dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Kalian pernah mengalami perlindungan Tuhan? Tante sedikit cerita ya. Dulu sekali gitu ya, udah beberapa tahun yang lalu, waktu tante mau berangkat sal, ya, di tengah jalan terjadi kecelakaan, ya, sampai motor tante juga ikut jatuh gitu karena jalannya licin, habis hujan, ada yang ngebut, ada yang jatuh, nyenggol-nyenggol, tante juga jatuh. Waktu itu tante lagi gendong Cleo, ya, tante jatuh nggak? Jatuh. Waktu tante jatuh, tante cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Tante takut. Ya, tante mau ibadah sal. Kalau ada apa-apa gimana? Lalu waktu tante teriak, Tuhan tolong. Tante jatuh sih, tapi tidak terjadi kecelakaan yang berarti. Karena Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan Cleo pun jadi nggak luka sama sekali. Ya, karena Cleo tidak jatuh dari gendongan tante. Ya, tante gendong nggak jatuh. Nah, itu perlindungan Tuhan dalam hidup tante. Kalian juga pernah mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup kamu? Ya, kalian bisa ingat-ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya, hari ini kita melihat ya, bagaimana bangsa Israel tuh bersungut-sungut, marah-marah, bandel, nggak taat, ya, sama Tuhan, ya, mengeluh tentang masalah-masalah mereka saat mereka nggak bisa makan, saat mereka haus nggak bisa minum, saat mereka mendapat serangan, ya, mereka marah-marah, sungut-sungut sama Tuhan. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dengan selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan memberi pertolongan. Seharusnya kita pun demikian. Saat kamu menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, ya, bukannya marah-marah, ya, kepada Tuhan, bukannya marah-marah kepada orang sekeliling kamu. Kamu seharusnya seperti Musa tadi ya, berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya, dalam kekurangan, dalam masalah, dalam ketakutan, harusnya kita menceritakan dengan jujur kepada Allah, lalu memohon pertolongan Allah dan mempercayai Allah yang akan menjadi pertolongan kita dan perlindungan kita. Tepat waktu dengan caranya Tuhan. Ya, Musa melihat dalam keadaan yang genting, dalam masalah yang berat, ya, dia melihat untuk menaruh harapannya kepada Tuhan. Bukan marah-marah seperti bangsa Israel, ya. Dan Musa setiap kali menjadi perantara bagi bangsa Israel. Saat bangsa Israel marah-marah, Musa yang datang kepada Tuhan, ya, untuk menyelesaikan masalah dan mencari pengampunan atas bangsa Israel, ya, dan meminta pertolongan bagi bangsa Israel seperti Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita. Ya, kalian ingat, ya, Tuhan Yesus mau menjadi pengantara kita, yang selalu memohon pengampunan Allah ketika kita berdosa, ketika tidak taat, ya. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Allah memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, ya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sendiri, ya, sebagai korban penghapus dosa kita. Ya, dialah pengantara kita, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Tahanlah godaan untuk bersungut-sungut atau marah-marah, ya, sama Tuhan. Dan saat kamu menghadapi kesulitan, kekurangan, ketakutan, ya, gunakanlah mulutmu dengan baik,
ya, mulutmu dan hatimu untuk berdoa kepada Tuhan daripada untuk sungut-sungut dan mengeluh. Tetaplah gunakan mulutmu dan hatimu untuk bersyukur dari hari ke hari. Bersyukurlah dengan makanan yang disediakan orang tuamu di meja, apapun itu lauknya. Jangan marah-marah kalau lauknya nggak sesuai. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Ya, bersyukurlah dengan pakaian yang kamu miliki. Ya, nggak usah ribut karena modelnya ketinggalan lah, inilah itulah. Ya, bersyukurlah untuk tempat tinggal yang kamu miliki. Sekalipun kamu mungkin memiliki tempat tinggal yang sempit, yang kecil, tapi bersyukur kamu masih memiliki, ya. Bersyukurlah karena Tuhan selalu memelihara hidup kamu, ya. Sediakan apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan di dalam hidupmu, ya. Kebutuhan utama hidupmu adalah keselamatan. Tuhan sudah sediakan itu, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain pun Tuhan akan sediakan karena Tuhan akan memelihara hidup. Ya, jangan sampai keperluan-keperluan kamu menjadi ujian seperti bangsa Israel tadi, membuat kamu jadi gak percaya sama Tuhan, membuat kamu jadi marah-marah sama Tuhan, tapi justru membuat kita boleh semakin percaya kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin meyakini Tuhanlah pemelihara kita, Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah yang akan menjadi tempat kita meminta pertolongan. Ya, Tuhan sudah menebus hidupmu, menebus dirimu, menyelamatkan hidupmu dari dosa, dan Ia akan terus menjagamu. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuat kamu semakin mengerti Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami boleh terus tetap percaya dan mentaati Tuhan dalam segala keadaan. Saat kami kekurangan, saat kami ketakutan, saat kami mengalami masalah, kami menahan diri kami untuk tidak mengeluh kepada Tuhan. Kami menahan mulut dan hati kami untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami mau tahan mulut dan hati kami untuk tidak marah-marah kepada Tuhan. Tapi kami mau pakai mulut dan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya Engkau akan selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau akan terus melindungi kami di dalam hal-hal yang sukar, akan melindungi kami dari malapetaka, akan melindungi kami dari ancaman dan ancaman. Karena kami menjadi anak-anak yang tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Anak-anak yang selalu meminta pertolongan kepada Tuhan di tengah hal-hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyadarkan kami, Engkau sudah mengingatkan kami. Kiranya firman Tuhan boleh tersimpan dalam hati kami, dan kami ingat, kami renungkan, terlebih kami lakukan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menurut pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, nanti sebagai tugas, Tante akan kasih lembaran tugas ya. Tugas itu nanti kalian akan mendaftarkan ya, tulis apa yang sering kali kamu keluhkan. Kamu sering sungu-sungu sama Tuhan atau sering marah-marah ya, ngeluh sama Tuhan tentang hal apa. Lalu apa yang selalu kamu syukuri ya, di sebelah kiri adalah hal-hal yang sering kamu keluhkan. Sebelah kanan kamu tulis hal-hal yang sering kamu syukuri itu apa ya. Nanti di bawah akan ada pertanyaan, kamu jawab, kamu lengkapi ya. Ingat-ingat dari firman Tuhan yang Tante Esther tadi sampaikan. Yang kecil-kecil tolong dibantu sama mama papanya ya, nggak apa-apa. Kalau sungut-sungutnya atau ucapan syukurnya isi hati papa mamanya, nggak apa-apa ya. Nanti isi barang-barang yang masih kecil nggak bisa nulis atau belum bisa berpikir ya. Kalau yang sudah bisa ditanyain boleh ditanyain. Yang belum bisa ya orang tuanya bisa ya. Ini untuk bersama, aktivitas bersama ya. Sekalian orang tua juga mendengar firman Tuhan dan feedback dari firman Tuhan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menguji kita, tapi Dia juga memberikan perlindungan. Supaya kita tetap kuat dalam menghadapi ujian, kita harus diisi terus oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk baca Alkitabnya setiap hari. Berikut daftar pembacaan Alkitab di minggu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau
Untuk adik-adik yang memberikan persembahan ke gereja, bisa dititipkan ke mama papanya yang datang ibadah ke gereja ya. Jangan lupa tuliskan persembahan sekolah minggu di amplopnya. Tapi kalau papa mamanya ibadah online, kalian bisa tabung uangnya, uang persembahannya ditabung sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang kembali ke gereja. Siapa yang sudah libur? Jangan lupa ya, besok bangun pagi. Kenapa harus bangun pagi? Ya, betul. Kita akan ikut Bible Camp Nasional. Temanya adalah kasihilah Tuhan dan gerejanya. Mulai besok sampai tanggal 24 Juni. Hanya 4 hari saja, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jam 8 pagi itu adik-adik harus sudah siap ya. Pasang alarmnya supaya adik-adik bisa berdoa dulu. Mandi, sarapan, gosok gigi, dan lain sebagainya. Kenapa harus tepat waktu? Karena tidak ada pengulangan. Sayang sekali kalau adik-adik terlambat, nanti sesinya hanya ikut sebagian. Bible Camp ini diperuntukkan bagi kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Tapi yang masih kelas 1 sampai kelas 3 juga boleh ikut loh. Tapi harus dibimbing sama orang tuanya ya. Jadi mama papanya juga dapat membantu mengajarkan kepada anak-anaknya. Untuk yang kelas 8 ke atas atau yang punya kakak kelas 8 atau yang di atas bisa ikut kegiatan lain, yaitu namanya NRITC yang diadakan tanggal 28 sampai 30 Juni setiap jam 8 pagi sampai 1 siang. Adik-adik boleh ajak kakaknya untuk ikut NRITC ya, supaya bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kegiatan Bible Camp Nasional dan NRITC ini, wah susah sekali ya namanya. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Tapi kalau adik-adik rindu untuk boleh berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan juga. Untuk pendaftaran, bisa daftar sendiri melalui link yang ada di poster, atau kalau nggak bisa daftar sendiri, boleh dibantu sama guru sekolah minggunya. Yang belum daftar, ayo segera daftar. Sebelum besok ikut Bible Camp Nasional, kakak mau ingetin pujian Bible Camp Nasional tahun lalu. Kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi pujian Bible Camp Nasional tahun lalu, yaitu Ku mengasihi Tuhan dan sesama. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Satu lagi, jangan lupa berdoa. Berdoa untuk orang tua, guru-guru, teman-teman, dan juga berdoa untuk acara Bible Camp Nasional besok. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.